Habib Rizik Syihab menikah untuk kedua kalinya hanya berselang 3 bulan setelah ditinggal untuk selamanya oleh sang istri, Sharifah Fatlun bin Yahya. Sharifah Fatlun bin Yahya pergi untuk selama-lamanya setelah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember tahun 2023 silam. Habib Rizik Syihab dikabarkan melangsungkan pernikahan dengan perempuan keturunan Arab bernama Sharifah Mona Hasina Alaidrus pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024 sore. Masyarakat pun banyak yang bertanya-tanya dengan kedua sosok istri Habib Rizik Syihab itu. Istri pertama, Habib Rizik Syihab diketahui menikah dengan Sharifah Fatlun bin Yahya pada tanggal 11 September tahun 1987 silam. Pada pernikahannya dengan Sharifah Fatlun bin Yahya, Habib Rizik Syihab dikaruniai 6 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. 7 anak Habib Rizik dan Sharifah Fatlun adalah Najwa Syihab, Fairuz Syihab, Rufaidah Syihab, Mumtaz Syihab, Zulfa Syihab, Zahra Syihab, dan Humairah Syihab. Namun pada tanggal 16 Desember tahun 2023, Sharifah Fatlun meninggal dunia di kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat. Sebelumnya Sharifah Fatlun sempat dikabarkan sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Almarhumah akhirnya dimakamkan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Istri kedua sementara istri kedua Habib Rizik Syihab merupakan perempuan keturunan Arab bernama Sharifah Mona Hasina Alaidrus. Habib Rizik dan Sharifah Mona Hasina Alaidrus diketahui terpaut usia yang cukup jauh yakni 27 tahun di mana Mona kini berusia 31 tahun. Pernikahan Habib Rizik dan Sharifah Mona Hasina Alaidrus dilakukan atas permintaan anak-anak Habib Rizik Syihab. Pernikahan Habib Rizik dan Mona Hasinah yang berlangsung secara privat dengan hanya dihadiri oleh keluarga dekat atas permintaan anak-anaknya. Sebelumnya anak-anaknya Habib Rizik sempat mimpi kedatangan almarhumah Sharifah Fatlun di mana dalam mimpinya, mendiang sang ibunda meminta ayah mereka menikah lagi. Diketahui pernikahan kedua Habib Rizik tidak dilaksanakan di rumahnya di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasalnya di kawasan tersebut tidak tampak keramaian. Tidak terlihat spanduk, umbul-umbul atau bendera maupun karangan bunga, gelar Sharifah. Istri pertama dan istri kedua Habib Rizik ini sama-sama memiliki nama Sharifah. Ternyata, Sharifah sendiri merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sharifah merupakan satu di antara nama khusus yang erat kaitannya dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari laman gramedia.com. Sharifah adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan. Selain itu, ada juga Sayyid Sayyidah untuk perempuan, merupakan gelar keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain. Selain itu, ada juga Sayyid Sayyidah untuk perempuan, merupakan gelar keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain. Hasan dan Husain sendiri merupakan cucu Nabi Muhammad SAW dari putrinya Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Terkait silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, kehadiran Sharifah terkait sebagai penerus keturunan Rasulullah SAW. Dalam pernikahan Sharifah tak diperbolehkan menikahi pria sembarangan. Dalam pernikahan ada penekanan konsep kesepadanan perempuan dan laki-laki. Dalam penelitian UIN Sunan Kalijaga, konsep tersebut adalah kafaah. Arti konsep kafaah tersebut yaitu suatu kesepadanan dari laki-laki dan perempuan yang hendak menikah dalam berbagai hal, termasuk diantaranya dalam hal agama, nasab, dan pekerjaan. Karena konsep tersebut lahir larangan pernikahan antara Sharifah dengan orang yang biasa atau bukan sayyid. Jika Sharifah menikah dengan orang yang bukan sayyid maka tidak sekufu dan dianggap merusak nasab Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, dalam perihal ini larangan tersebut tidak dilakukan secara mutlak. Konsep kafaah bisa bergantung pada izin atau rida dari wali perempuan atau Sharifah. Ketika ada syaridah menikah dengan pria bukan sayyid dan walinya meridui maka hukum pernikahan tetap bisa dilakukan. Namun, beda halnya ketika seorang Sharifah menikah dengan pria bukan sayyid dan tanpa izin dari wali. Demikian pernikahan tersebut dianggap memutus nasab atau keturunan Rasulullah SAW. Silsilah Sharifah. Nama Sharifah ternyata titik temu Islam dengan budaya lokal Nusantara, merupakan sebutan gelar yang diperoleh melalui garis ayah. Dikarenakan Syarif serta Sharifah merupakan garis keturunan langsung Rasulullah, maka kemudian mereka harus mempertahankan nasab ataupun garis keturunan tersebut. Anak dari Syarif yang menikahi perempuan non-sayyid kemudian tetap dapat menyandang gelar Syarif ataupun Syarifah. Namun, sebaliknya,
Anak dari Syarifah yang menikahi laki-laki non-Sayyid kemudian tidak berhak menggunakan gelar Syarif atau Syarifah. Dikutip dari Jurnal Hukum Pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid oleh Nurul Fatah. Pernikahan di antara sesama gelar Syarif ini disebut juga dengan sistem patrilineal. Sistem ini juga bertujuan untuk melestarikan serta menentukan nasab seseorang. Dengan sistem inilah yang kemudian menuntut para wanita Syarifah untuk menikah dengan orang-orang yang sekufu atau sepadan dengan mereka. Jika terjadi pernikahan Syarifah dengan non-Sayyid, maka risikonya adalah terputusnya keturunan Rasulullah. Lalu, wanita ini dianggap telah melanggar apa yang telah ditetapkan Rasulullah dalam hadisnya. Dikutip dari Jurnal Pernikahan Syarif dengan laki-laki non-Sayyid karya Muhammad Zainuddin. Ketetapan ini kemudian dibahas dalam hadits dari Siti Fatimah Az-Zahra. Ketika Umar bin Khattab meminang putrinya, Umar berkata, yaitu, aku tidak menginginkan kedudukan. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, semua sebab serta nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebabku serta nasabku. Semua anak yang dilahirkan ibunya akan bernasab kepada ayah mereka kecuali anak Fatimah. Akulah ayah mereka serta kepadaku mereka bernasab. Kemudian, Umar berkata, aku ialah sahabat beliau. Setara dengan hidup bersama Ummu Kulsum aku ingin memperoleh hubungan sebab serta nasab dengan beliau, Rasulullah. Hari, Al-Baihaqi dan Imam Tabrani. Meski demikian, para ulama salaf kemudian menjelaskan bahwa wanita Syarifah tetap sah menikah dengan laki-laki non-Sayyid jika walinya menyetujui dan memberikan ridhonya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW yang bersabda, tidak ada pernikahan yang dianggap sah kecuali kepada pernikahan yang dihadiri oleh walinya.